Si Mantel Merah. Alkisah, dahulu kala hiduplah seorang gadis cilik bersama ayah dan ibunya. Mereka bertiga tinggal di sebuah pondok mungil di tengah hutan yang lebat. Ayah si gadis cilik bekerja sebagai penebang kayu, dan ibunya adalah penjahit pakaian. Gadis cilik itu suka sekali memakai mantel hangat buatan ibunya. Mantel itu lengkap tudungan kepala dan terbuat dari rajutan benang wol berwarna merah cerah. Kemanapun ia pergi, gadis kecil itu selalu memakai mantel merah kesayangannya, sehingga ia dipanggil si Mantel Merah. Suatu hari, Mantel Merah hendak berkunjung ke rumah neneknya yang berada di seberang hutan. Kebetulan, hari itu adalah hari ulang tahun sang nenek. Mantel Merah dibekali ibunya sebuah keranjang yang berisi makanan yang enak-enak. Ada kue tart coklat, sepotong besar keju susu kambing, 2 buah roti lapis, sekerat daging ham yang baru diasap, dan buah-buahan segar dari kebun. Sebelum berangkat, ibu si Mantel Merah berpesan, "Segeralah kau pergi ke rumah nenek. Jangan berhenti di sembarang tempat. Kau bisa tersesat, dan jangan sekali-kali berbicara dengan orang yang tidak kau kenal." "Baik, Bu," jawab si Mantel Merah. Namun, Mantel Merah bukanlah anak yang penurut. Ia tidak mengindahkan nasihat ibunya. Di tengah perjalanan, ia tidak bergegas ke rumah neneknya, malah berhenti di pinggir sungai untuk memetik bunga-bunga liar. "Nenek pasti senang bila aku memberinya bunga," kata Mantel Merah dalam hati. Karena sibuk memetik bunga, Mantel Merah tidak tahu bahwa ia sedang diamati oleh seekor serigala. Serigala itu amat kelaparan karena sudah 1 minggu tidak makan. Dengan air liur yang menetes, serigala itu menghampiri si Mantel Merah. "Hei gadis cilik, bunga-bunga yang kau petik indah sekali. Apakah kau akan memberikannya pada seseorang?" Mantel Merah tidak tahu kalau serigala adalah makhluk jahat yang licik. Maka dengan polos ia menjawab, "Bunga-bunga ini untuk nenek. Hari ini ia berulang tahun dan aku hendak ke rumahnya untuk mengantar keranjang titipan ibu yang berisi makanan." Mendengar jawaban si Mantel Merah, air liur si serigala menetes lebih deras. Sudah terbayang di peluk matanya kalau ia tidak hanya akan memakan gadis cilik, tapi juga neneknya dan makanan lezat dalam keranjang besar itu. Aku juga hendak mengucapkan ulang tahun untuk nenekmu. Di manakah rumahnya?" jebak serigala. Lagi-lagi, tanpa berpikir panjang, si Mantel Merah memberitahu letak rumah sang nenek. Padahal, ibunya telah berpesan agar tidak berbicara sembarangan. Serigala jahat segera meninggalkan Mantel Merah yang masih asik memetik bunga-bunga liar. Dengan mudah, serigala berhasil menemukan rumah nenek Mantel Merah. Ia masuk rumah itu melalui cerobong asap. Dilihatnya sang nenek sedang duduk di kursi goyang sambil merajut. Nenek kaget sekali melihat seekor serigala muncul. Belum sempat ia berteriak, serigala jahat itu langsung menerkam dan menelannya bulat-bulat. Serigala memakai topi tidur dan daster milik si nenek. Ia naik ke atas ranjang
dan bersembunyi di balik selimut ketika ia mendengar si mantel merah tiba di rumah sang nenek. "Nek, Nek, ini aku mantel merah. Nenek di mana?" panggil si mantel merah. "Kemarilah sayangku, nenek sedang beristirahat di tempat tidur," jawab si serigala jahat dengan suara yang menyerupai suara sang nenek. "Selamat ulang tahun, Nek. Lihat, Ibu membawakan semua makanan kesukaan nenek," kata mantel merah sembari mendekati tempat tidur. "Astaga, mata nenek besar sekali," ujarnya kaget. "Iya, agar bisa melihatmu lebih baik sayangku," geram si serigala. "Kuping nenek juga bertambah besar?" "Iya, agar bisa mendengarmu lebih jelas sayangku," lanjut serigala yang menahan air liurnya agar tidak menetes. Lalu mantel merah memandangi gigi-gigi serigala itu. "Nenek, gigimu pun bertambah besar, menyeramkan sekali." "Ya, agar bisa memakanmu lebih mudah sayangku." Hap! Serigala jahat tak dapat lagi menahan rasa laparnya. Ia menerkam dan menelan si mantel merah hidup-hidup. Makanan-makanan dalam keranjang pun ia habiskan hingga tak bersisa. Kini perutnya sudah amat kenyang. Serigala tertidur pula sambil mendengkur keras sekali. Kebetulan ayah si mantel merah mampir ke rumah nenek mengantarkan kayu bakar. Ia kaget sekali mendengar suara dengkuran yang menyeramkan dari kamar tidur nenek. Dilihatnya, seekor serigala sedang tidur. Perut serigala itu membengkak sangat besar seperti habis memangsa 2 orang sekaligus. Ayah mantel merah segera mengambil kapak dan membelah perut serigala. Benar saja, si mantel merah keluar dari dalam perut serigala. Di saat yang sama, sang nenek yang keluar dengan sempoyongan. Melihat serigala yang masih tertidur lelap, lekas-lekas ayah mantel merah memasukkan bongkahan batu-batu bata ke dalam perut serigala dan menjahit perut serigala itu dengan benang rajut. Tak lama kemudian, serigala itu bangun dan merasa haus. Dengan terhuyung-huyung, ia berjalan ke tepi sungai untuk minum. Tapi sungguh malang, ketika serigala menjulurkan lidahnya ke air, badannya yang berat karena terisi batu langsung terjembab masuk ke dalam sungai. Akhirnya, serigala itu tenggelam dan mati. Sejak saat itu, mantel merah menjadi anak yang penurut dan patuh. Pengalaman berada di dalam perut serigala adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan.